Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Michelle dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kampanye vaksinasi COVID-19. Saya akan menjelaskan COVID-19 mulai dari definisi hingga komplikasi dan vaksinasi COVID mulai dari definisi hingga jenis-jenis vaksin. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Gejala virus COVID-19. Terdapat dua gejala, yaitu satu gejala umum dan kedua gejala lain. Gejala umum. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak nafas. Kedua, gejala lain. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu 1. Diare, 2. Sakit kepala, 3. Konjungtivitis, 4. Hilangnya kemampuan pengecap rasa, 5. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau, 6. Ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Pencegahan virus corona. 1. Physical distancing. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Menggunakan masker. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan, mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. 3. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 5. Isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. 6. Membatasi pertemuan. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 7. Menghubungi pihak rumah sakit. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Komplikasi virus COVID-19. Pneumonia atau infeksi paru-paru, kedua infeksi sekunder pada organ lain, ketiga gagal ginjal, keempat acute cardiac injury, 5 acute respiratory distress syndrome, keenam kematian. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Saya akan memasuki tentang vaksin.
Apa itu vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Jenis vaksin. Sinovac, vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM, EUA, diterbitkan oleh BPOM hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Kedua, Astra. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,5% dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 12 minggu. Ketiga, Sinopharm. Pemberian vaksinasi Sinopharm 2 dosis dengan selang pemberian 21 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Hasil uji klinik fase 3 yang dilakukan oleh peneliti di Uni Emirates Arab dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78%. Keempat, Janssen. Vaksin yang dikembangkan oleh Janssen Pharmaceutical Companies dengan platform non-replicating viral vector menggunakan vektor adenovirus atau AD26. Vaksin yang sering dipakai yaitu vaksin merah putih. PT Bio Farma mengembangkan vaksin corona yang diberikan nama vaksin merah putih. Targetnya vaksin ini akan rampung pada 2021 dan didistribusikan pada awal 2022. Setelah vaksin melalui seluruh tahap uji klinis fase 1-3. Sejauh ini, vaksin merah putih dikembangkan oleh sejumlah universitas dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Pemerintah juga terus mengawal dan mendukung proses pengembangan vaksin. Adapun bibit vaksin merah putih diharapkan sudah dapat diserahkan kepada PT Bio Farma pada 2021, lalu uji klinis akan dilakukan. Manfaat vaksin. 1. Mencegah terkena COVID-19 dalam gejala berat. 2. Melindungi diri sendiri dan orang lain. 3. Menghentikan penyebaran virus COVID-19. 4. Membantu melindungi generasi selanjutnya. Jumlah dosis yang sudah diberikan di Indonesia adalah 142 juta. Dan dengan ini, saya mengajak Anda untuk ayo dukung dan sukseskan vaksinasi COVID-19 yang aman dan berkualitas. Sekian, terima kasih dari saya.